Jadi ma'asyarul muslimin, di antara orang-orang kafir, di antara orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, masih saja mengatakan Al-Quran ini dikarang oleh Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad mengarang Al-Quran, mengapa terkadang ada ayat-ayat yang justru mengkritik Rasulullah? Tentu ini adalah hal yang tidak masuk akal sama sekali. Dan di antaranya ketika Rasulullah mengatakan tidak akan beruntung orang-orang yang menyakiti Rasul mereka, tidak akan beruntung si Suhail, tidak akan beruntung orang-orang yang berada di pasukan kafir Quraisy Mekah. Di perang Uhud tersebut Rasulullah katakan tidak akan beruntung mereka. Ternyata Allah bantah. Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan dalam surah Ali Imran 1 ayat mengenai hal ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Laisa laka minal amri syai'un ay yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى. الحمد لله الخلق الوجود من العلم وجعل النور من الظلام ومخرج الصبر من الألم والملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم. وصلى الله على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم والنور الأتم وكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا ببعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع القواعد بيت الله المحرم. فنصلي على رسولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين آمين يا رب العالمين. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini tentu mari kita sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak salawat kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan setelah pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul kita, ma'asyarul muslimin, khatib kembali mengajak diri khatib sendiri dan seterusnya kepada kita semua. Mari kita kembali memastikan setiap langkah kehidupan kita, setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini, pastikan keputusan-keputusan itu melibatkan takwa. Ma'asyarul muslimin, ketika kita menginginkan kesuksesan di dunia kita ini, ketika kita menginginkan apa-apa yang kita upayakan itu dapat tercapai, maka solusinya kaum muslimin Allah sampaikan dalam Al-Quran, meraih apa-apa yang kita upayakan itu dengan ketakwaan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah berwasiat kepada Bani Israel, namun Allah abadikan dalam Al-Quran. Tentu berarti pesan ini bukan hanya untuk Bani Israel, namun untuk sekalian umat. Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan, Innal arda lillah, sesungguhnya
Bumi ini, seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini lillah, milik Allah semuanya. Yurithuha man yasha'u min ibadi. Dan apa-apa yang milik Allah di atas bumi ini akan Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang Allah senangi, kepada hamba-hambanya yang Allah sukai. Dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik itu akan selalu menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita ingin menguasai dunia ini, ketika kita ingin menggapai hal-hal yang sifatnya duniawi, sebagaimana rahasia yang disampaikan oleh Nabi Musa tadi, hadirkan ketakwaan dalam diri kita, karena akhir yang baik akan selalu menjadi milik orang-orang yang bertakwa, dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Ma'asyarul muslimin rahimani wa iyyakum. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib ingin membagikan sepotong pelajaran dari kisah yang terjadi ketika perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriah antara Rasulullah dan para sahabat menghadapi kaum kafir Quraisy. Peristiwa perang yang terjadi di sekitaran Bukit Uhud, dan akhirnya kita kenal perang itu dengan perang Uhud. Sebagaimana yang kita ketahui ma'asyarul muslimin, pada perang tersebut menjadi perang yang umat Islam mengalami kekalahan pertama. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat penting yang wafat pada perang tersebut. Lalu ma'asyarul muslimin, apakah kalahnya Rasulullah dan para sahabat pada perang Uhud itu karena Rasulullah kurang persiapan? Apakah kekalahan kaum muslimin ketika itu karena Rasulullah kurang strategi? Tidak, masyarul muslimin. Kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah, akan kita temukan bagaimana persiapan matang dari Rasulullah. Panjang musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat sebelum memulai perang Uhud tersebut. Dan berbicara soal strategi, sebagaimana kita ketahui, dalam hadis-hadis sahih bahkan dinukil oleh imam-imam muhadditsin, pakar-pakar hadis, bahwa Rasulullah menyiapkan sekitar 50 sampai 70 orang pemanah di dataran-dataran tinggi sebagai bentuk strategi tentunya. Bahkan Rasulullah berpesan kepada para pemanah tersebut, andai, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya pesan Rasulullah kepada para pemanah yang telah diamanahkan, andai kalian melihat kami dari posko kalian, kalian lihat kami seolah-olah disambar oleh burung, tercabik-cabik kami, kalah kami kalian saksikan dari posko kalian itu, sekali-kali jangan kalian tinggalkan posko kalian sampai aku kirimkan utusan kepada kalian untuk menyuruh kalian turun. Sebaliknya, kalaupun kalian melihat kami dalam keadaan menang melawan orang kafir Quraisy, jangan sekali-kali kalian tinggalkan posko kalian sampai aku kirimkan utusan kepada kalian untuk menyuruh kalian turun. Namun ma'asyarul muslimin, terjadilah apa yang telah terjadi. Sebagaimana kita ketahui, pemanah yang telah diamanahi oleh Rasulullah tadi menyelisihi perintah Rasul. Akhirnya terjadilah kekalahan, berbalik peperangan yang awalnya Allah menolong kaum muslimin gara-gara segelintir orang bermaksiat kepada Rasul. Akhirnya berbalik keadaan. Kaum kafir Quraisy saat itu berhasil mendominasi peperangan dan memukul Rasulullah dan para sahabat. Namun yang ingin kami sampaikan, ada sepenggal kisah dan nantinya menjadi asbabun nuzul dalam Al-Quran ma'asyarul muslimin. Ketika akhirnya, singkat cerita, terpukullah kaum muslimin ketika itu, hingga banyak sahabat yang terbunuh, sampai Rasul kita Nabi Muhammad SAW ma'asyarul muslimin terluka parah. Luka di kepala Rasul kita, patah gigi Rasul kita. Itulah keadaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sedikit sekali sahabat yang akhirnya berusaha melindungi beliau, karena banyak yang akhirnya terbunuh dalam keadaan berusaha melindungi Rasulullah SAW. Yang Rasul sendiri tetap terluka, walaupun akhirnya Allah selamatkan di sana dan Rasulullah tidak wafat pada perang Uhud tersebut. Tapi Rasulullah benar-benar mengenaskan keadaannya, berdarah kepala kekasih Allah Rasulullah SAW. Sehingga ma'asyarul muslimin, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir dan juga diriwayatkan dalam berbagai riwayat kutubul hadis, kitab-kitab hadis, Rasulullah itu berbagai redaksi. Namun diantaranya dalam keadaan berdarah itu, dalam keadaan luka-luka itu, Rasulullah
sempat mengatakan, berujar. Di antaranya Rasulullah mengatakan, la yuflih qaum syajju wajhan nabiyihim. Rasulullah mengatakan, tidak akan beruntung orang-orang yang telah berbuat atau melukai kepala Rasul mereka. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan, la yuflih qaum fa'alu hadza li nabiyihim. Tidak akan beruntung orang yang berbuat demi seperti ini kepada Rasul mereka. Karena memang ada beberapa orang yang berusaha tetap melukai Rasulullah, di antaranya Safwan ibnu Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham. 3 tokoh kafir Quraisy yang berusaha melukai Rasulullah, dan akhirnya ia berhasil melukai Rasulullah. Hingga Rasulullah mengatakan, la yuflih, tidak akan beruntung orang-orang ini yang menyakiti Rasulnya. Namun ma'asyarul muslimin, yang menarik adalah ternyata turun satu ayat untuk menegur Rasulullah SAW. Jadi ma'asyarul muslimin, di antara orang-orang kafir, di antara orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, masih saja mengatakan Al-Quran ini dikarang oleh Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad mengarang Al-Quran, mengapa terkadang ada ayat-ayat yang justru mengkritik Rasulullah? Tentu ini adalah hal yang tidak masuk akal sama sekali. Dan di antaranya ketika Rasulullah mengatakan tidak akan beruntung orang-orang yang menyakiti Rasul mereka, tidak akan beruntung si Suhail, tidak akan beruntung orang-orang yang berada di pasukan kafir Quraisy Mekah. Di perang Uhud tersebut Rasulullah katakan tidak akan beruntung mereka. Ternyata Allah bantah. Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan dalam surah Ali Imran 1 ayat mengenai hal ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Laisa laka minal amri syai'un ay yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ma'asyarul muslimin, ketika Rasulullah mengatakan memvonis mereka tidak akan beruntung orang-orang ini, maka Allah langsung menegur Rasul kita. Apa kata Allah? Muhammad, laisa laka minal amri syai', engkau tidak punya urusan sedikit pun Muhammad. Ayyatuba alaihim, apakah ternyata aku terima tobat mereka ketika mereka bertobat, orang-orang kafir Quraisy ini, au yu'adzibahum, atau memang ternyata aku adab mereka, fa innahum zalimun, karena kezaliman mereka terhadap dirimu. Rasulullah mengatakan mereka tidak akan beruntung, mereka tidak akan selamat. Tapi ternyata Allah menegur Nabi Muhammad. Muhammad, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak punya urusan sedikit pun mengenai orang yang akan diadab, mengenai orang yang akan justru diterima taubatnya ketika mereka bertaubat oleh Allah. Engkau tidak memiliki urusan. Ma'asyarul muslimin, sebagaimana yang kita ketahui, otak dari perang Uhud tersebut di bagian permiliterannya adalah Khalid bin Walid. Sebagaimana kita ketahui, yang akhirnya Khalid bin Walid adalah orang yang Allah terima taubatnya. Ia bertaubat kepada Allah, ia mendatangi Rasulullah, dan akhirnya ia berperang bersama kaum muslimin. Dan akhirnya ia memenangkan seluruh peperangan bersama kaum muslimin. Begitu juga 3 orang yang tadi, Safwan ibnu Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham, semuanya ternyata masuk Islam. Orang-orang yang melukai kepala Rasulullah tadi. Ma'asyarul muslimin, inilah pelajaran yang kami sampaikan. Terkadang dalam kehidupan ini tak perlu kita terlalu cepat-cepat untuk menghakimi kehidupan orang lain. Kita saat ini kaum muslimin hidup di zaman yang kita menjaga hati kita, lisan kita, pikiran kita bukan lagi hanya dari tetangga, bukan lagi hanya dari teman kerja kita. Kita hidup di zaman, di akhir zaman ini, yang informasi itu benar-benar bisa mengalir dengan sangat-sangat deras. Apa yang terjadi saat ini di Jakarta, di Malaysia, di Amerika sana, per hari ini bisa kita temukan informasinya. Apa yang sedang terjadi di luar kota tempat kita tinggal. Sehingga yang kita saksikan itu akan sangat banyak, masyarul muslimin. Maka yang ingin kami sampaikan adalah, sering terjadi ketika ada berita-berita, diantaranya mungkin tentang kebobrokan pemerintah. Kita tentunya tidak membenarkan ketika pemerintah kita melakukan kesalahan. Kita berhak meluruskan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Namun tak jarang kaum muslimin, ketika datang berita-berita tertentu, kita dengan latahnya, dengan gampangnya mengatakan, oh si anu itu diazab, biarlah tunggu azab aja, azab Allah saja dia nanti. Oh menteri ini itu dikerak neraka nanti. Oh si anu itu malaikat zabaniyah saja yang akan mengurusnya. Ma'asyarul muslimin, sebagaimana Rasul saja
Nabi Muhammad, orang yang paling mulia yang mendapatkan wahyu, ditegur oleh Allah ketika Rasulullah memvonis soal masa depan orang lain. Masalah diazab atau tidak diazab orang itu mutlak urusan Allah. Maka ma'asyiral muslimin, ini menjadi nasihat kepada diri kami dan seterusnya kepada kita semua. Perhatikan ketika kita mulai ada rasa ingin menvonis kehidupan orang lain, memutuskan masa depan orang lain, baik masalah itu, terutama dalam masalah azab mengadab. Kadang dengan gampang kita mengatakan usiamu itu nanti Allah yang akan mengazabnya. Na'udzubillah. Ini perkataan-perkataan yang tentunya tidak dibenarkan dalam agama kita. Begitu juga memvonis kehidupan orang lain. Kadang kita menyaksikan anak yang masih kecil, masih nakal, ya, masih dengan dunia anak-anaknya. Kadang terlalu cepat, oh ini tidak ada masa depannya ini anak. Atau di antara kita memiliki tetangga yang mungkin ia masih akrab dengan hal-hal yang mungkin Allah haramkan atau Allah makruhkan. Maka ma'asyarul muslimin, jangan terlalu cepat kita menghakimi mereka. Kalaupun kita lihat kemungkaran, bukankah Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau kemungkaran itu dilihat, bukan divonis tapi didatangi dan coba ubah. Fa illam yastati' fa bilisan. Kalau tidak bisa diubah dengan tangan kita, tidak bisa kita ubah dengan kekuasaan karena kita tidak punya kekuasaan, maka datangi dan nasihati. Nasihati mereka ketika kita melihat kemungkaran dilakukan oleh saudara kita. Fa illam yastati', kalau tidak bisa kita dengan lisan kita, fabil qalbi, ya sudah, diam dan ingkari perbuatan itu dalam hati, tapi bukan dengan memvonis pelakunya. Bukankah Rasulullah dalam hadis sahih lainnya mengatakan, inna rajul ya'malu bi amali ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Ada di antara manusia itu yang fima yubdun nas, dalam pandangan manusia orang ini adalah seolah-olah pasti penghuni neraka ini. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahli jannah, padahal ia merupakan penduduk surga. Maka masyarul muslimin rahimani wa iyyakum, mari kita sama-sama menjaga hati dan pikiran kita, karena Allah juga mengatakan, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, sampai apa yang terlintas dalam hati kita, itu besok akan Allah minta pertanggungjawabannya kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada mimbar yang mulia ini dan pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak kepada kita semua, dan tentunya sebagaimana yang diharapkan ketika khutbah, kita yang hadir juga memberikan nasihat, dan kita juga mengajak kepada keluarga kita yang ada di rumah. Maka khatib mengajak kepada kita, di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah, Allah hadirkan kita semua, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk memasuki bulan Muharram. Dan tentunya ini sebuah kesempatan yang jangan sampai kita lewatkan. Rasulullah pernah mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Muharram. Kalau Ramadan tentu puasa yang diwajibkan, tahu kita itu adalah puasa yang terbaik untuk dilakukan. Namun kalaupun ada puasa yang baik setelah Ramadan, kata Rasulullah, adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram ini. Maka mari kita sama-sama memperbanyak puasa Senin, Kamis, dan Yaumul Bid. Terkhusus lagi ma'asyarul muslimin, kami ingatkan pada kesempatan kali ini, pada tanggal 10 Muharram yang bertepatan dengan hari Ahad atau hari Minggu, maka kita disunnahkan untuk berpuasa Asyura, berpuasa pada tanggal 10. Apa keutamaannya? Ketika ditanyakan kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah katakan, yukaffiru sanah al-madiyah. Berpuasa kita satu hari pada tanggal 10 itu saja, masyarul muslimin, pada hari Minggu 2 hari lagi. Kalau berpuasa kita 2 hari lagi pada hari Minggu tersebut, Rasulullah katakan akan diampunkan dosa kita selama 1 tahun ke belakang. Masyarul muslimin, tentu kita sama-sama
melakukan kekhilafan, kesalahan selama 1 tahun ke belakang, maka dengan kesempatan emas yang ditawarkan oleh Rasulullah ini, mari sama-sama kita melaksanakan puasa pada tanggal 10 atau di 2 hari lagi di hari Minggu tersebut. Kita ajak keluarga kita bersama. Dan Rasulullah meminta kita juga kalau bisa selisihi orang-orang Yahudi. Selisihi orang-orang Yahudi dengan berpuasa yauman ba'da atau yauman qablah, berpuasa 1 hari setelahnya ataupun berpuasa 1 hari sebelumnya, agar ada puasa yang mengiringi puasa di hari Minggu tersebut. Maka kita iringi dengan puasa di Sabtu dan Minggunya, atau Minggu dan Seninnya, atau kalaupun tidak bisa ya setidaknya jangan sampai kita tinggalkan puasa di hari Minggu tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma habib 'alaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah rahimakumullah, ittaqullah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.